Para kekasih Tuhan yang saya kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari surat Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, oleh karena rahmat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu, sehingga kami masih mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menerangi kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Kekasih Tuhan, apakah pertanyaan Paulus yang mengatakan mengapa kamu menaklukkan diri pada berbagai peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Artinya bahwa orang Kristen mestinya tidak perlu terikat pada peraturan apapun. Mestinya orang Kristen hidup bebas, sebebas-bebasnya. Apakah itu yang dimaksudkan oleh Paulus? Saudara yang terkasih, tentu saja tidak demikian. Bukan berarti bahwa Paulus menginginkan atau berpikir bahwa sebagai orang Kristen, orang yang telah ditebus, orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, telah dibebaskan oleh Kristus, lalu hidup sebebas-bebasnya, atau dengan kata lain, semau-maunya. Tentu tidak demikian. Kehidupan orang Kristen juga tetap terikat pada ketentuan, pada peraturan. Sebab ketika hidup tanpa peraturan, tanpa batas-batas, tanpa norma-norma, maka kehidupan itu akan menjadi kehidupan yang liar. Dan kehidupan yang liar adalah kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu adalah hidup di dalam kekacauan. Nah, saudara yang terkasih, apa yang dimaksudkan oleh Paulus adalah berhati-hatilah dengan berbagai ketentuan yang kelihatannya suci, kelihatannya alkitabiah, tetapi sebenarnya itu adalah Taurat baru. Banyak orang pada masa kini yang berpikir bahwa untuk supaya bisa hidup kudus, hidup suci, maka harus memenuhi ketentuan ini, peraturan itu, dan sebagainya, sehingga kemudian hidupnya berada di dalam belenggu, kembali memikul kuk Taurat baru. Hidupnya menjadi penuh dengan ketakutan karena dikatakan kalau engkau melanggar ini maka engkau berdosa, maka engkau akan dihukum, dan sebagainya dan seterusnya. Kehidupan orang Kristen tidak seperti itu, dan kehidupan yang semacam itu bukanlah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan ataupun yang diajarkan oleh Paulus. Nah, tetapi bagaimana kita mesti membedakan atau memilah-milah mana ketentuan-ketentuan yang betul-betul alkitabiah, yang betul-betul membebaskan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketentuan dasar yang alkitabiah adalah bahwa setiap orang beriman harus menghayati bahwa hidupnya berada di dalam anugerah Allah. Ia menerima anugerah dari Allah. Kasih yang begitu besar, kasih yang telah menebus dan menyelamatkannya. Dengan penghayatan itu, maka respon setiap orang beriman adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesamanya. Segala tindakan, segala ketentuan, segala peraturan, entah itu peraturan kehidupan sehari-hari ataupun juga peraturan keagamaan, haruslah mencerminkan respons kasih kepada Allah dan kasih kepada sesamanya ini. Dan itulah kehidupan yang telah dibebaskan oleh Kristus
melalui anugerah keselamatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita di dalam menjalani kehidupan ini menghayati bahwa hidup kita itu dipenuhi dengan anugerah Allah, kasih yang terus mengalir dalam kehidupan kita, dan kita mau merespon itu dengan mengasihi Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa raga kita, segenap akal budi dan kekuatan kita, serta mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Adakah kita melakukan apa yang jahat? Apakah kita akan melakukan sesuatu yang merugikan, yang merusak, yang menghancurkan kehidupan orang lain, yang mempermalukan nama Tuhan? Tentu tidak. Jikalau kita menghayati anugerah Allah itu dan meresponnya dengan benar, maka kehidupan kita akan berjalan dengan kebebasan. Kebebasan untuk mengasihi Allah dan kebebasan untuk mengasihi sesama kita. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus juga dalam surat Kolose ini, mencari perkara yang di atas. Terus bergumul dan mencari apa yang harus kita lakukan sebagai orang beriman yang merupakan respons kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan setiap orang harus bergumul di dalam kehidupannya. Tidak ada resep yang jadi karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda, berada dalam lingkungan yang berbeda. Biarlah setiap kita merespon apapun tindakan kita seharusnya mencerminkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Bapa, ajarkan kepada kami untuk senantiasa merespons anugerah-Mu dengan mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Biarlah setiap tindakan kami, setiap tindak tanduk perkataan kami mencerminkan respons tersebut. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.